Oke, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang modul yang kedua ya, yaitu Basic Switch and End Device Configuration ya. Di praktikum sudah ada ini penjelasan teorinya ya. Oke, baik kita lanjut dulu. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang Cisco iOS Access atau Internet Box Operating System ya. Nanti kita akan membedah di situ semuanya, khususnya yang basic terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, ketika kita berinteraksi dengan iOS di Cisco atau operating systemnya itu tadi, yang sering kita hadapi atau yang sering berinteraksi dengan kita, yang kita tampak adalah itu namanya shell ya. Di mana shell adalah user interface-nya, baik itu berupa CLI, Command Line Interpreter, ataupun GUI. Ya, bisa CLI, bisa GUI. Nah, itulah yang biasanya kita lihat langsung dan kita melihat komennya di situ, kita ketikkan di situ ya. Kemudian di dalamnya itu membungkus yang namanya kernel. Kernel ini adalah berkomunikasi antara hardware dengan software yang kita inginkan tadi. Contoh kita ingin konfigurasi apa. Kemudian dikomunikasikan oleh kernel, kemudian ke hardware. Sedangkan hardware sendiri adalah secara physical ya, including underlying electronic, baik itu elektronik dan part-part yang bersifat fisik. Oke, nah ketika kita mengakses ke Cisco iOS-nya, yaitu kita banyak cara. Yang pertama adalah yang paling simpel adalah menggunakan konsol. Nah, gambar di sini adalah menunjukkan kabel konsol, di mana satu ujungnya adalah serial, ya, satu ujungnya adalah UTP, ya RJ45. Yang serial bisa masuk ke laptop atau ke PC, umumnya ke laptop ya, kita mobile biasanya menggunakan laptop. Yang ini, yang RJ ini atau UTP ini masuk ke port konsol. Nah, baru kita bisa buka aplikasi, mungkin bisa pakai Putih, Teraterm, dan yang lainnya untuk masuk ke dalam konsol dari iOS-nya tadi. Nah, di sini jangan lupa, kalau ketika kita menggunakan kabel serial, maka pilih yang serial. Kalau menggunakan SSH, pilih SSH, dan seterusnya pada program putihnya. Nah, itu adalah yang konsol. Menggunakan kabel konsol, tinggal nanti pilih klik serial ya, pilihannya, koneksinya, nanti tinggal OK, nanti akan masuk ke konsolnya. Yang kedua ada yang namanya SSH, Secure Shell. Nah, ketika kita ngomongin SSH, biasanya ini via remote. Ya, ini ya, di sini secure remote CLI. Jadi kalau yang namanya remote kita tidak langsung ada di tempat. Ya, kalau konsol kita kan harus ada langsung di tempat, kita colokin ke laptop, ini colokin ke atau ditancapkan ke Cisco-nya, baik switch ataupun router. Tetapi kalau SSH itu via remote, kita tidak pada di tempat ruang server misalkan. Asal kita tahu IP dari device yang ingin kita remote, itu bisa. Dan diaktifkan ya, dan diaktifkan line VTY-nya dan SSH atau telnet-nya diaktifkan. Transport input-nya nanti diaktifkan. Yang ketiga adalah telnet. Telnet juga via remote ya, tetapi ini insecure. Tidak aman. Maka yang direkomendasikan memang SSH. Ketika kita ingin mengaktifkan konfigurasi via remote, maka paling aman adalah SSH dibandingkan telnet. Ya, lebih secure SSH. Oke, selanjutnya ada beberapa terminal emulation yang digunakan untuk mengakses tadi, baik itu via serial ataupun SSH ataupun telnet. Yang tadi saya ceritakan yang di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini ada serial kalau kita memang pakai konsol. Jadi tinggal klik serial, nanti kita open, otomatis terkoneksi. Ataupun bisa pakai SSH atau telnet kalau kita mau via remote. Nah, bisa menggunakan software Putih, kemudian Teraterm atau Secure CRT dan yang lainnya ya, yang untuk mengakses ke remote tadi. Nah, kita akan mulai untuk belajar terkait dengan iOS navigasi ya. Nah, di sini yang pernah kita pelajari, simbol ini baik itu router ataupun switch ya. Ini menunjukkan adalah user execution mode atau user exec mode atau user mode. Mana yang lebih simpel ya, dengan simbol yang ini ya. Simbol yang ini. Di sini sudah pernah dijelaskan bahwa banyak keterbatasan perintah di sini ya, cuman paling bisa show untuk menampilkan beberapa komen yang ada di situ.
Nah, level lebih dalam lagi teman-teman bisa masuk ke dalam privilege exec mode atau privilege execution mode atau privilege mode. Dengan simbol ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lebih banyak melakukan komen-komen yang sebelumnya tidak bisa. Di user mode tidak bisa, di sini sudah bisa. Lebih banyak perintahnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke global configuration ya. Dan teman-teman sudah tahu perintahnya. Nah, sampai masuk ke suite, kemudian config atau configure di sini ya. Nah, sambil ada simbol crash-nya. Jadi dari privilege mode kita bisa lanjut ke global configuration mode. Kemudian ada line configuration mode, di mana line itu ada line console, line VTY dan seterusnya. Nah, di config-nya di sini. Setelah masuk config, baru line apa yang Anda inginkan. Ya, di praktikum juga kita akan melakukan itu ya. Kemudian ada juga interface configuration mode. Masuknya ke config if atau configure interface. Banyak interface ya, mulai dari interface VLAN untuk suite misalkan VLAN 1, kemudian ada juga nanti interface fast Ethernet atau Giga Ethernet dan seterusnya. Nanti next kita akan ke sana. Nah, disinilah yang namanya global configuration. Kalau di sini ada line-nya, berarti line configuration. Kalau ada interface-nya, if ini ada interface, maka namanya interface configuration mode. Nah, ini adalah perintah-perintah yang juga di nanti simulasi kita kerjakan. Dari user mode bisa masuk ke privilege mode dengan perintah enable. Tetapi sayangnya ini belum di password ya. Bagusnya harusnya dari mulai masuk ke user mode itu sudah ada passwordnya, atau mulai masuk ke konsol itu sudah ada passwordnya. Kemudian dari privilege mode masuk ke global configuration. Nah, perintah untuk mundur satu langkah dari config misalkan bisa menggunakan exit, sehingga dia menjadi di privilege mode. Dari global configuration menjadi privilege mode. Sama halnya seperti ini, kalau kita dari privilege mode, kita ketikkan exit, maka kita akan mundur ke satu langkah yaitu ke user mode. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya bagian bawah line console 0 ini adalah ketika kita masuk line console ya, otomatis nanti masuk ke config line. Kalau kita exit maka balik lagi ke ini. Jadi untuk mundur satu langkah kita bisa menggunakan perintah exit. Oke. Nah, ini kalau mau masuk ya line console 0 pada config line, teman-teman bisa langsung ketikkan N. Ketika teman-teman ketikkan N, bisa langsung akses ke privilege mode, atau bisa dengan Ctrl C atau Ctrl Z di sini. Umumnya Ctrl Z ya, Ctrl tekan tahan kemudian Z. Jadi dari posisi manapun akan kembali ke privilege mode. Kemudian yang di bawah, ketika kita masuk ke config line, kita bisa berpindah ke path yang lain atau ke alamat yang lain atau berpindah ke bagian yang lain asal kita tahu perintahnya. Contoh, misalkan di sini kita masih di line console 0, saya mau berpindah ke interface fast Ethernet 01. Apakah kita harus exit dulu? Tidak. Asal kita tahu nama interface fast Ethernet 01, itu bisa langsung dieksekusi ya, diketikkan kemudian enter akan masuk ke config if. Jadi boleh langsung berpindah. Tetapi ketika diketikkan ini ya, ini kita harus ngetik manual karena help-nya tidak akan berfungsi. Tabulasinya tidak akan berfungsi karena kalau mau berfungsi harus exit pada posisi config ya. Jadi kalau kita sudah familiar nggak usah exit dulu, langsung ketikkan int fast Ethernet 01 bisa langsung mengakses ke config interface. Jadi kita bisa berpindah pada posisi manapun, line interface ke satu dan interface yang lain itu juga boleh. Tanpa kita harus mundur terlebih dahulu. Atau menggunakan perintah exit untuk mundur terlebih dahulu. Asalkan kita tahu perintahnya, baik itu singkat ataupun panjangnya. Karena ketika tidak pada posisi global configuration, help perintah atau tabulasinya di keyboard tidak on ya. Oke, ini adalah struktur dari perintah yang ada di Cisco, baik itu switch ataupun router ya.
Jadi seperti ini promnya misalkan kita posisinya di user mode ya, atau privilege mode tuh di sini. Kemudian perintahnya, setelah perintahnya ada spasi, kemudian keywordnya atau argumennya. Keywordnya apa atau argumennya apa. Jadi perintahnya apa, spasi, argumennya apa, seperti itu. Kalau ini show IP protokol, maka menampilkan IP protokol. Kalau ping IP-nya 192.168.1.5, maka dia akan mengecek IP dari koneksi dari IP tersebut. Jadi simpel sekali untuk struktur komennya ya. Nah, sebagai contoh ini ya, ping IP address atau traceroute IP address. Kalau ping mengecek konektivitas, kalau traceroute melacak konektivitas. Jadi kalau ada yang putus, ini putusnya di mana? Atau kalau dia pengen tahu sebenarnya saya berkomunikasi dengan IP ini tuh lewat mana saja. Nah, itu boleh pakai traceroute. Oke, kemudian yang pernah saya jelaskan juga di iOS ada help fitur. Teman-teman boleh menggunakan tanda tanya, di mana tanda tanya yang menempel pada huruf di depannya digunakan untuk melihat perintah ini kelengkapannya apa. Tetapi kalau ada spasi kemudian tanda tanya, maka kita ingin melihat perintah setelahnya apa. Contoh ping spasi tanda tanya, maka setelah ini berarti bisa IP atau IPv6 atau pakai nama hostname. Karena ini terpisah ya. Kalau menempel berarti dia ingin melihat kelengkapan dari perintahnya. Selain itu, help-nya juga berfungsi untuk mengecek, mendetek komen sintaknya. Kalau ada yang keliru, dia akan mengasih tahu invalid input detected. Jadi kalau ketika kita mengetikkan manual ya, nggak pakai help ya atau tabulasi atau dan seterusnya, kalau ada yang salah mesti muncul di sini, dia mengoreksi sehingga kita tahu oh salahnya di sini dan seterusnya. Ini salahnya di mana Pak? Nah salahnya adalah interface fast Ethernet ini tidak bisa di sini ya. Nah teman-teman bisa tahu lokasinya. Oh harusnya masuk ke config dulu gitu. Nah, yang selanjutnya ketika kita mengetikkan perintah, misalkan yang dulu pernah kita coba con, di sini kalau kita enter ini ambigus karena apa? Dengan 3 huruf di awal ada kemungkinan perintah configure ataupun connect. Maka kemarin kita pakai conf ya untuk menyingkat configure. Kalau con saja nggak bisa karena ada kemungkinan 2 perintah, maka ini ambigus. Ambigu gitu ya. Nah, kalau sudah nggak ambigu berarti 1, 2, 3, 4 ada 4 huruf yang membedakan. Kalau conn mesti connect, kalau conf mesti configure. Maka di sini bisa disingkat nih, conft. Singkatan dari configure, jelas ya, T-nya terminal. Seperti itu. Nah, mungkin beberapa keyword yang ada di keyboard bisa kita gunakan seperti tab untuk melengkapi parsial dari komen, backspace untuk erase, move-nya ya sesuai arahnya ya. Itu untuk ke kiri, ke kanan. Kalau untuk ke atas biasanya untuk memperlihatkan perintah yang pernah dilakukan sebelumnya dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi, oh itu sudah pernah, itu boleh ya. Kemudian ketika kita menampilkan di iOS, kemudian ada tulisan more di bagian bawah, teman-teman bisa menggunakan enter untuk per baris, menampilkan per baris, atau menggunakan spacebar ya, atau spasi ya, begitu aja ya, atau spasi untuk per layar. Kalau saya biasanya menggunakan spasi per layar biar selesai baru kita scroll lihat ya. Atau any other key untuk menghentikan dari tampilan itu. Nah, di sini sudah dijelaskan ada Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl Shift 6. Ctrl C, Ctrl Z hampir sama ya, larinya ke privilege execution mode. Sedangkan Ctrl Shift 6 itu untuk break. Sekiranya teman-teman mengetikkan perintah kemudian di enter dan perintah itu tidak ada. Ketika perintah itu tidak ada, dia akan mencari ke DNS lookup. Ketika mencari ke DNS lookup itu membutuhkan berapa detik lah. Kalau kita nggak sabar, kita suruh nunggu.
Nah, daripada nunggu, kita bisa break dengan Ctrl Shift 6 di keyboard. Nah, kita baru masuk ke basic device configuration-nya. Oke, ini saya pikir sudah mudah ya. Konfigur terminal itu bisa disingkat conft untuk masuk ke global configuration. Nah, kemudian perintah yang digunakan untuk mengubah nama device ya, device name adalah host name. Tetapi ingat teman-teman, kadang-kadang yang lupa kita adalah perintah hostname ini dieksekusi pada global configuration. Itu yang teman-teman harus pahami nih ya. Jadi perintah ini itu pada posisi ini. Nah, global configuration. Kadang-kadang ada yang kelupaan ngetiknya di sini. Nah, pas di sini. Maka kadang-kadang error di situ karena posisinya tidak pada privilege mode, tetapi ada di global configuration. Hal-hal ini yang lebih sering kelupaan ya. Hostname kemudian spasi, kemudian nama yang mau diberikan apa di sini. Nah, simple ya. Oke, kita selanjutnya yaitu password getLine ya, memberikan password. Tadi kita pernah singgung di depan ketika kita masuk ke konsol atau ke user mode, tiba-tiba langsung masuk. Itu nggak aman ya, maka kita perlu diamankan. Nah, untuk mengamankan yang pertama, tetap ya, perhatikan bahwa posisinya di sini. Nah, ini yang penting nih. Oh, ternyata perintah ini, line console 0 yang untuk mengamankan user mode atau konsol tadi, itu dieksekusi pada ini. Ya, pada global configuration, kemudian masuk ke line, sehingga nanti masuk ke sini, config line, baru dikasih passwordnya. Aktifkan dengan login ya, enable nih, enable user access using login command, kemudian bisa end. Nah, baru kita bisa coba. Kemudian ini baru untuk mengamankan user modenya. Ini ya, baru untuk mengamankan di bagian user execution mode yang ada di sini. Nah, untuk mengamankan bagian privilege execution mode, teman-teman bisa menggunakan dua ya, bisa pakai enable password atau bisa pakai enable secret. Di mana bedanya adalah ketika kita pakai enable password itu plain text. Tidak ada enkripsi pada password, ini passwordnya ya, ini password yang diminta. Nah, bedanya adalah perintah yang ada di sini, teman-teman. Nah, enable secret atau enable password. Ketika dua-duanya dipakai, maka yang dipakai secara real time adalah yang digunakan adalah passwordnya yang enable secret. Otomatis enable password tidak digunakan. Contoh, enable password 1. Kemudian saya aktifkan enable secret 2. Maka untuk masuk ke privilege mode bukan pakai 1, tetapi pakai yang 2. Gitu ya. Selanjutnya mengkonfigurasi password ya. Ini line VTY ya, virtual teletype ya. Nah, di sini biasanya digunakan untuk remote tadi. Salah satu syarat untuk remote adalah line VTY-nya harus diaktifkan. Nah, di sini teman-teman. Kemudian passwordnya apa? Kemudian aktifkan, sudah selesai. Tetapi nanti jangan lupa yang harus dihidupkan yang lain adalah ini, telnet atau SSH-nya. Yaitu transport input SSH atau transport input telnet. Kalau ini saja diaktifkan, kita nggak tahu dia mau nanti aktifnya pakai jalur telnet atau SSH. Nah, untuk VTY sendiri jalurnya bisa ada 2 ya. Biasanya ada 0 sampai 4 ya, atau 5 sampai 15. Tetapi kalau teman-teman mau semuanya, bisa langsung di sini ya. Bisa langsung 0 sampai 15. Di mana di sini ada 16 jalur karena kan dihitung dari nolnya. Ini memungkinkan ada sebanyak 5 akses sekaligus. Ya. Kalau ini sebanyak 16 sekaligus. Nah, dia mengaktifkan semua jalur untuk VTY-nya.
Oke, dan di sini sudah ada note-nya ya, VT-WLAN enable remote access. Jadi tujuannya adalah untuk remote access menggunakan telnet atau SH di sini nih. Nah, remote access menggunakan telnet atau SH. Gitu ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah komen untuk mengenkripsi password yang sifatnya masih plain text. Yang sifatnya masih plain text, kayak line console itu biasanya kadang masih kelihatan, line VTY masih kelihatan, dan seterusnya. Nah, perintahnya adalah ini, service password encryption. Posisinya ada di sini. Jangan lupa. Jadi posisinya diingat-ingat perintahnya apa. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, dan seperti ini. Jadi dia sudah ada enkripsinya. Sudah nggak bisa terbaca secara plain text. Gitu ya teman-teman ya, perintah ini untuk mengakses ke sini. Oke. Kemudian ada lagi banner message ya, banner MOTD atau message of the day, yaitu message yang ditampilkan pertama kali ketika kita masuk ke dalam konsol ya. Perintahnya ada di ini, ada di config ya, di global configuration, kemudian komennya ini. Nah. Oke, di bagian ini teman-teman boleh isikan yang lain ya, terserah Anda nanti. Tetapi perintahnya adalah banner spasi MOTD. Nah, ini teks ini yang ambil akan di sini. Nah, teksnya boleh ya, tidak harus ini ya. Teksnya kalau benar ketika teman konfigurasi terserah teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya menyimpan configuration ya, save configuration. Nah, di sini pernah saya singgung juga, ketika kita mengkonfigurasi namanya running configuration. Ini namanya running configuration, dan dia disimpan pada random access memory yang sifatnya volatile, dimana sewaktu-waktu kalau dia nggak dapat daya dia bisa hilang. Nah, di sini nih dia bisa hilang. RAM is volatile memory. Kita capek-capek mengkonfigurasi, tiba-tiba listrik nggak stabil dan nggak ada UPS, maka konfigurasi itu bisa hilang. Nah, solusinya gimana? Maka kita harus menyimpan. Menyimpannya gimana? Maka dari running config itu bisa disimpan ke startup config. Nah, di mana startup config itu disimpan di NVRAM atau non volatile RAM. Nah, di sinilah lebih aman teman-teman. Ini masuk ke sini set. Nah, ketika dayanya tidak stabil, nggak ada UPS, maka dia tetap aman di sini. Dan selain itu, dia startup config ini akan selalu di-load terlebih dahulu ketika device itu reboot atau hidup kembali atau dihidupkan. Kalau running config tidak ya, yang ada di sini. Nah, yang terjadi ketika switch dihidupkan pertama kali atau router dihidupkan pertama kali, dia akan nge-load ke startup config. Ada isinya nggak di sini? Kalau ada isinya, baru dia akan mengkopikan ke dalam running config, baru kita bisa modifikasi di sini, baru kita simpan lagi ke startup config. Biar ketika suatu saat kita hidupkan lagi, dia ngeload lagi di sini, kopikan lagi dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Dan perintahnya adalah copy run start ya. Teman-teman sudah familiar dengan singkatan ya. Nah, kita bisa menggunakan itu. Kemudian ada beberapa lagi untuk alternative running configuration, bisa reload ya untuk mengeload startup config itu tadi. Atau kalau teman-teman mau menghapus bisa menggunakan perintah erase startup config ya. Kalau yang ada di NVRAM. Ini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Oke, kemudian terkait dengan port dan address. Nah, saya pikir teman-teman familiar dengan ini ya ketika kita pengen mengkonfigurasi IP address. Khususnya di sini yang di atas adalah IP versi 4. IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit ya. Kita zoom dulu. Nah, klik. Ini terdiri dari 32 bit. Di mana
bit itu dibagi menjadi 8, di sini 8 ya. Di sini 8, di sini 8, di sini 8, di sini 8. 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, sehingga totalnya adalah 32 bit, di mana 8 bit ini adalah biner yang terdiri dari 1 dan 0, tetapi sebanyak 8. Bayangin ini adalah sebanyak 8 bit. Ini 8 bit, ini 8 bit. Nah, saat ini teman-teman yang lihat adalah nilai desimalnya. 192, 168, 110 itu desimalnya. Realnya mungkin 10,001,00 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti kita harus belajar tuh konversi antara bit atau biner ke desimal. Seperti itu teman-teman ya. Nah, 8 bit ini disebut sebagai namanya oktet. Berasal dari oktal. Jadi oktet. Oktet, jadi ada 4 oktet. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada informasinya, ada 32 bit. Oke, selanjutnya ini adalah contohnya yang tadi kita jelaskan di IP versi 4 address. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Oke, saya draw dulu. Nah, ini 1111 ya. Nilainya 255. Kalau yang 0 semua, ini otomatis 0 ya, otomatis 0. Nah, ini disebut sebagai prefix 8. Kenapa prefix 8? Karena yang nyala atau yang hidup cuma 8 di sini. Terus kenapa kok angkanya menjadi 255? Karena ditambahkan. Di mana rumusnya adalah 2. Sebentar saya cari simbol ya. Simbolnya pangkat n min 1. Nah, ini adalah bit yang pertama, maka ini 1 kan di sini. Ini 1 di sini. Nah, maka 2 pangkat 1 min 1, maka 2 pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya, yang kedua, di sini 2 ya. Nah, kita geser, ini berarti bit yang kedua. Berarti 2 pangkat 2 min 1, berarti artinya 2 pangkat 1. Berarti nilainya 2. Nah, teman-teman bisa lebih mengurutkan ya, atau menghafalkan. Berarti di sini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, itu kelipatannya ya. Kelipatan dari rumus 2 pangkat n min 1 itu tadi. Nah, ini kalau dijumlahkan, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128, totalnya adalah 255. Nah, kalau ini kebetulan yang di bawahnya ini sudah 255, ini ditambah nih. Berarti ini 128. Oh, ini 128 ditambah 64 ya. 128 tambah 64. Jadi hasilnya 192 di sini. Oh, ini 128 tambah 64 tambah 32, hasilnya 224 di sini. Nah, teman-teman harapannya familiarkan terkait dengan konversi hal-hal biner ke desimal ya. Karena next kita akan bahas ini lebih dalam lagi terkait dengan subnetting, VLSM dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya, nah, untuk IP versi 6 itu terdiri dari 128 bit ya, yang ini 128 bit. Kemudian terdiri dari bilangan heksadesimal ya. Dan satu blok ini adalah hektet namanya. Hektet itu terdiri dari 16. Nah, ini itu terdiri dari 16 bit sehingga satu karakternya satu karakternya ini yang angka 2 ini aja itu disimbolkan menjadi 4 bit. Sehingga 4 kali 4 ada 16. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ke depan kita akan lebih bahas ketika kita poinnya membahas khusus IP versi 4 dan IP versi 6. Gitu. Nah, ini kita masuk ke bagian interface dan port ya. Kalau kita perhatikan di sini, nah bagian belakang dari sebuah switch atau router ada berapa port, dia supportnya berapa konsol atau tidak.
kemudian giga Ethernet-nya ada berapa, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa device kabel ya untuk medianya, bisa juga wireless, ada yang pakai tembaga di sini, ada yang pakai fiber, ada yang pakai wireless. Ada banyak variannya di situ. Kemudian untuk mengkonfigurasi IP address, saya yakin teman-teman familiar sekali untuk ini. Kalau yang pertama kita bisa konfigurasi dengan statis ya atau manual ketika kita memilih di bagian ini. Nah, tetapi baru kita akan masukkan ke sini. Di sini adalah IP address-nya, ini subnet mask-nya, ini default gateway-nya. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail di pertemuan yang kita memang akan bahas tentang materi ini ya. Tapi singkatnya adalah IP address-nya yang ada di atas, subnet mask-nya nanti dia kelas apa atau membatasi sampai dia itu jaringan apa atau jaringan mana, kemudian default gateway-nya yang digunakan sebagai jalur keluarnya nanti berapa. Sedangkan untuk konfigurasi manual, kalau kita menggunakan DHCP, teman-teman bisa langsung akses di bagian ini. Nah, yang automatically. Otomatis kalau nanti di dalam jaringan sudah ada DHCP server, dia akan merespon. Atau bahkan ketika di dalam jaringan itu DHCP servernya error atau tidak ada DHCP servernya, dia akan mendapatkan IP tetapi biasanya identiknya dengan IP 169 sekian sekian sekian. Gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan pada pertemuan khusus terkait dengan itu. Kemudian untuk switch yang pernah kita singgung, di dalam switch ada yang namanya interface VLAN 1, yaitu interface VLAN default, yang kita bisa kasih IP karena itu logical. Fungsinya banyak, salah satunya adalah bisa kita gunakan untuk meremote switch tersebut dari jarak jauh. Gitu ya. Dan konfigurasinya hampir sama dengan interface-interface yang lain kayak interface fast Ethernet, giga Ethernet, dan seterusnya. Cuman bedanya mungkin di bagian ininya saja. Nah, ini ya, interface VLAN 1. Kemudian IP address-nya sama ya. Kemudian no shutdown digunakan untuk mengenablekan atau untuk menghidupkan. Kalau perintah untuk mematikan tinggal ketikkan shutdown. Selesai. Oke, kemudian kita bisa memverifikasi connectivity dan selesai ya. Kita masuk ke practice dan quiz. Nanti kalau ada pertanyaan atau kalau tidak saya yang nanya gitu ya. Oke teman-teman, itu untuk materi hari ini. Kita akan ketemu lagi untuk materi yang lainnya. Terima kasih atas waktunya.